Salam Guru Penggerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Novia, calon guru penggerak angkatan 9, akan memaparkan koneksi antar materi 1.4.A.8 modul 1.4 budaya positif dengan fasilitator saya Bu Endang Sulistia dan pendamping praktik saya Bu Umi Hani Mukholifah. Kesimpulan, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan erat dengan hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, guru memiliki posisi kontrol yang tepat di kelas dengan membuat keyakinan kelas menjadi kesepakatan bersama di kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajak murid untuk memiliki rasa tanggung jawab dan atas kesadaran ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Karena disiplin positif memiliki arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dari dalam diri mereka sendiri atau disebut motivasi internal, bukan akibat paksaan yang disuruh oleh orang lain dengan pujian ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia ketika menghadapi murid dalam pembelajaran. Ada 3 motivasi perilaku manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka harus dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku manusia yang nomor 1 dan 2, maka anak tersebut masih berasal pada motivasi eksternal. Dan guru harus berupaya menumbuhkan motivasi internal pada nomor 3. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai seorang guru harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Dalam posisi kontrol manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid dan kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam posisi kontrol manajer ini juga mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif yang berasal dari diri murid itu sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas yang disepakati bersama, menjadi kesepakatan kelas. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, difahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah, hal ini guru berperan sebagai manajer. Menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan atau langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal ini memiliki tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya adalah dengan kita menjalankan budaya positif di sekolah kita, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan kodratnya.
Kemudian, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai-nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan 5 dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari beberapa konsep ini akan saya wujudkan dalam suatu tindakan yang akan saya lakukan pengimbasan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah saya. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya ketika mempelajari modul ini adalah bagaimana seorang guru memilih posisi kontrol yang tepat dengan mengekspresikan teks percakapan yang tepat sesuai dengan posisi kontrol yang dipilih. Salah intonasi akan menimbulkan salah persepsi terhadap murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah memahami posisi kontrol yang tepat pada diri saya. Biasanya posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Dan kini saya memahami dalam posisi kontrol manajer yang harus saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat datang ke sekolah dan siswa yang saling ejek dan mengolok-olok temannya dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dengan 3 langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda saat mengalami hal-hal tersebut? Kini perasaan saya termotivasi terus untuk memperbaiki diri saya sebagai guru yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang positif di sekolah saya, dan terus menciptakan suasana sekolah yang ramah anak yang sesuai dengan budaya positif. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik, setelah saya mengajak anak untuk menuliskan keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kini murid-murid sudah memiliki motivasi internal dari dalam diri mereka untuk melaksanakan budaya positif tersebut. Yang harus saya perbaiki adalah posisi kontrol saya yang dulu sebagai penghukum dan pemantau diubah menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Saya menggunakan posisi kontrol, penghukum, dan pemantau sebelumnya. Dan setelah mempelajari modul ini, saya merasa bersalah dengan apa yang sudah saya lakukan dulunya, karena sudah memberikan hukuman, konsekuensi terhadap murid. Setelah mempelajari modul ini, saya memilih posisi kontrol manajer yang jauh berpihak pada murid. Saya menyadari pentingnya berkomunikasi yang baik dan efektif kepada murid, dan bagaimana saya menumbuhkan rasa tanggung jawab murid dari dalam diri mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, pernah akan tetapi belum menyeluruh 3 langkah secara langsung saya lakukan ketika menghadapi permasalahan murid. Yang sudah saya lakukan hanya validasi tindakan yang salah, mencari tahu saja siapa yang salah, apa yang salah dan bagaimana solusi, tanpa ada menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas kepada mereka.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua secara berkelanjutan, agar orang tua di rumah juga menciptakan budaya positif untuk anak mereka di lingkungan rumah. Jadi budaya positif tercipta menjadi kebiasaan sebagai karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun mereka berada. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam bahagia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.